Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya patut kita syukuri atas segala nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat sehingga kita pada hari ini Rabu 16 Juni 2021 bisa melaksanakan pembelajaran lagi. Meskipun masih dengan daring begitu ya, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Untuk memulai belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Novita. Untuk presensi pada hari ini sudah Ibu kirim lewat grup WA ya. Presensi wajib kalian isi sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Begitu ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah ya. Silahkan kalian persiapkan juga alat tulisnya, barangkali nanti ada beberapa hal yang perlu kalian catat gitu berkaitan dengan teori yang akan kita pelajari bersama. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Di sini ada yang sudah pernah membaca hikayat? Saya, Bu. Ya. Di malam saya membaca hikayat Indra Bangsawan yang ada di buku paket. Ya, bagus sekali, Lu. PowerPoint Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kita mulai ya. Potensi dasar dan IPK-nya yang pertama dari KD yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu KD 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulis. Kemudian indikatornya ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menyesuaikan indikator yang tadi sudah Ibu sampaikan. Setelah pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi karakteristik hikayat, kemudian yang kedua menganalisis isi pokok, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi nilai-nilai. Kasih manfaat kita mempelajari hikayat banyak. Yang pertama, manfaat belajar hikayat memberikan kesan dan pesan bagi pembacanya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tadi Ibu sudah nge-share kelompok belajar begitu ya. Nah, nanti untuk pembelajarannya kalian menyesuaikan. Nanti kan ada penugasan yang kalian harus berdiskusi. Kalian nanti berdiskusi bisa dengan kelompok kalian. Di sini Ibu akan menayangkan cerita hikayat Bunga Kemuning. Sudah terlihat belum? Sudah. Kan begitu. Nah, Ibu ingin melatih keterampilan menyimak kalian, makanya Ibu memilih media video begitu. Nah, dari cerita hikayat Bunga Kemuning, coba Ibu ingin bertanya apakah benar-benar kalian menyimak dengan baik. Dari tokoh dan penokohan cerita hikayat Bunga Kemuning, ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, monggo. Tokohnya ada raja yang bijaksana, putri kuning yang baik hati, 9 putri saudara dari putri kuning yang jahat. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Latifah. Kemudian, untuk menunjang pembelajaran pada
pagi hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan hikayat. Yang pertama, pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Selanjutnya, karakteristik hikayat. Yang pertama adalah anonim. Apa sih itu anonim? Boleh kalian catat bahwa anonim itu ceritanya tidak diketahui nama pengarangnya. Kemudian yang kedua, istana sentris. Istana sentris itu berarti ceritanya berkaitan tentang kehidupan istana. Kemudian yang ketiga, kemustahilan. Kemustahilan itu sesuatu yang dianggap tidak masuk akal. Kemudian karakteristik yang kelima adalah bahasanya klise. Bahasa klise itu bahasa lama, bahasa Melayu, bahasa arkais yang sudah jarang sekali digunakan untuk komunikasi di era sekarang. Itu adalah karakteristik hikayat. Kemudian isi pokok hikayat. Memahami isi pokok hikayat bisa menggunakan pedoman 5W plus 1H. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Semua bisa dihubungkan dengan unsur intrinsik cerita. Dari bagian apa, temanya apa, kemudian di mana itu berarti latar tempatnya di dalam cerita itu di mana saja. Begitu juga dengan kapan, siapa, mengapa, dan bagaimananya. Selanjutnya adalah nilai-nilai di dalam cerita hikayat. Yang pertama ada nilai keagamaan, nilai agama atau nilai religius berkaitan dengan tuntunan agama atau kepercayaan tokoh di dalam cerita. Kemudian nilai sosial berhubungan dengan hubungan antar tokoh di dalam cerita. Yang terakhir ada nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat yang dianut oleh para tokoh di dalam cerita. Selanjutnya masuk ke dalam tugas kelompok. Tugas kelompoknya tadi simaklah hikayat bunga kemuning. Tadi kalian sudah menyimak bersama. Kemudian kerjakan soal berikut dengan kelompok kalian. Ibu sampaikan kembali, kelompoknya menyesuaikan dengan yang sudah Ibu share di WA group. Soal-soalnya ada 3. Yang pertama, identifikasilah karakteristik hikayat bunga kemuning. Kemudian analisis isi pokok yang terkandung di dalam hikayat. Yang ketiga, identifikasilah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat bunga kemuning. Ada nilai apa saja? Soal ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh kalian tanyakan. Meskipun kalian bisa diskusi lewat WA ya, WA masing-masing, tetapi kalian harus tetap on di dalam Google Meet ini. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ya, kalau tidak ada, sebelum kalian mulai berdiskusi, Ibu sampaikan juga hal yang perlu kalian perhatikan. Dalam penilaian tugas ini, nanti kalian ada 2 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Untuk sikap, nanti bagaimana kalian aktif dalam berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti kan Ibu ikut menyimak di dalam grup kalian. Kemudian yang kedua, untuk nilai pengetahuannya ada 3 aspek yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, harus menyesuaikan dengan tujuan atau indikator yang sudah Ibu sampaikan. Yang pertama, kalian harus memperhatikan kelengkapan karakteristik hikayatnya. Aspek yang kedua adalah kelengkapan isinya, kelengkapan nilai-nilainya. Silahkan kalian mulai berdiskusi dengan kelompok kalian dan Ibu turut memantau di dalam WA. Gitu ya. Mbak Elin, sudah selesai katanya.
Elin untuk mengawali presentasi, nanti gantian ya, kelompoknya Mbak Elin presentasi di bagian karakteristiknya saja, biar nanti untuk isi dan nilai-nilainya dipresentasikan dari kelompok yang lain. Monggo Mbak Elin mewakili kelompok. Yang lain menyimak ya, nanti barangkali ada sesuatu yang perlu ditanggapi. Monggo Mbak Elin. Nomor 1, karakteristik cerita hikayat dari Putri Kemuning. Yang pertama, anonim. Tidak diketahui secara jelas nama pencipta atau pengarangnya. Yang kedua, kemustahilan. Tanaman indah yang tiba-tiba tumbuh di atas makam Putri Kuning. Kutipan, suatu hari tiba-tiba tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kuning. Adakah yang mau menanggapi dari presentasi kelompoknya Mbak Elin? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Mbak siapa ini ya? Aulia. Mbak Aulia, ya. Mohon maaf karena ini tertutup. Ya, Mbak Aulia, silakan ditanggapi. Hasil kelompok Elin bagus. Tapi pada bagian kesaktian yang tadi disampaikan oleh Elin, bahwa kalung Putri Kuning berubah menjadi tanaman indah, kalau menurut saya itu kemustahilan, Bu, bukan kesaktian. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Aulia, bahwa kalung yang berubah menjadi, yang tiba-tiba berubah menjadi tumbuhan itu masuk ke dalam kemustahilan, bukan kesaktian, begitu ya. Ya, kelompoknya Mbak Elin nanti boleh untuk diperbaiki. Ya, terima kasih Mbak Retno Asih, kemudian Mbak Elin, dan Mbak Novita Sari yang sudah mewakili teman-teman presentasi. Untuk yang lain silakan, bagi yang belum selesai bisa diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai bisa dituangkan dalam LKPD, kemudian LKPD-nya bisa dikirim ke link Google Form yang sudah Ibu share di grup. Dia yang merasa belum lengkap atau tadi seperti kelompoknya Elin masih ada kekeliruan, boleh diperbaiki, begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk dalam tahap akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Nelly, silakan. Kesimpulan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kita belajar tentang hikayat. Di antaranya, mengidentifikasi karakteristik yang terdiri dari kemustahilan, kesaktian, anonim, dan istana sentris. Kemudian, mengidentifikasi nilai dalam hikayat yang terdiri dari nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai religius, dan nilai budaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nelly sudah membantu kita semua menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hikayat? Setelah tadi kalian mengidentifikasi karakteristiknya, mengidentifikasi isi pokoknya, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai di dalam hikayatnya. Bagaimana perasaan kalian? Senang, Bu. Senang, ya. Kalau senang coba senyumnya mana? Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, kita masih belajar tentang hikayat, tetapi nanti kita belajar KD 4.7, yaitu menceritakan kembali isi cerita hikayat yang didengar atau dibaca, begitu. Sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum Ibu akhiri dengan salam, mari kita ucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap sehat ya. Ya, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan.
gitu ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.